Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kami bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mencapai takwa sesuai dengan la'allahum tattaqun. Ibu-ibu sekalian, di bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasyiyatin qadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
Ibu Ketua IDB Kota Malang. Untuk itu kepada Ibu Latifah SPG, silakan. Alhamdulillah pada hari ini kita utamanya yaitu keinginan juga sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Kedua kalinya salawat dan salam segenap pimpinan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selama ibadah bulan Ramadan serta ini nanti di Syawal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita dan kita bisa meningkatkan keimanan kita. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Takmir Masjid As-Salam serta guru Kepala TK Aba 22 dan TK Aisyah 40 yang telah ini memang apa ya istilahnya yang berlaksananya ada TK Aisyah 22 dan kebetulan yang ditempatkan di masjid nanti ke masjid lagi dan semoga kita diberi keberkahan di sama ini ibu-ibu ya. Tadi katanya tuh baru satu ya maklum baru ketemu ya. Sekarang kan sudah diam sini, sudah saling bicara sudah selesai. Tolong yang saya bicara itu diam dulu dan gantian. Nanti setelah kita saya bicara selesai, ibu di luar selesai. Terus kemudian ke support ada berapa orang ya? Oh support. Loh nggak banyak suaranya ya support. Oke. Tongok baru. Bimbing nggak apa-apa terakhir ya ketempatan ya. Alhamdulillah dengan izin Sustinar adalah hari peningkatan peningkatan spiritualitas, peningkatan semangat ya, dan peningkatan yang lain. Semoga juga peningkatan amplop juga. Ya, karena itu kita patut bersyukur kehadirat Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga terus berlimpah kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, atas nama pimpinan daerah Aisyah di Kota Malang, kami menyambut baik agenda tahunan ya halal bihalal seluruh anggota dan pengurus Ikatan Ibu Aisyah Mustabul Anfal se-Kota Malang. Ini menjadi ajang yang sangat baik, sarana yang sangat baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa halal bihalal adalah sebuah tradisi yang sebetulnya berawal dari tradisi sosial masyarakat ya, tapi karena itu juga tidak bertentangan dengan syariat agama kita, maka ini juga perlu kita lestarikan. Apa sebetulnya makna dari halal bihalal itu ibu-ibu? Karena sudah tiap tahun kita lakukan, insya Allah semuanya sudah, jika tidak lupa ya, kita akan terus mengingat apa kata halal bihalal itu. Halal bihalal terambil dari kata halal yahil yang sedikitnya mempunyai 3 ambul. Jadi halal yahil itu berarti mengurai benang yang ruwet gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang suka dondong-dondong itu kan, atau yang suka ngerajut itu kadang ada benang yang ruwet itu. Nah kalau pelan-pelan kemudian kita urai, nah itu bahasa Arabnya halayahilu, artinya mengurai benang yang kusut. Halayahilu juga bisa berarti mencairkan sesuatu yang beku. Jadi es itu kalau bahasa Inggrisnya itu kan defrost ya. Jadi kalau frozen itu masuk ke freezer, kalau dikeluarkan itu namanya defrost. Jadi dikeluarkan sesuatu yang beku kemudian menjadi cair, itu juga arti dari halayahilu. Lalu halayahilu itu juga berarti menyelesaikan masalah, tahlilul masalah, dan punya arti-arti yang lain, termasuk juga misalnya kalau dalam fikih itu bapak-bapak ada salah satu sunnah itu kan menyela-nyela jenggot ya.
Nah itu namanya tahlil lihiyah. Tahlil halayahilu itulah akar kata dari kata halal bihalal. Nah di beberapa referensi yang kita baca, halal bihalal itu hanya tradisi yang ada di Indonesia atau mungkin juga di ketika saya tinggal di Singapura dan Malaysia itu kan juga ada tradisi berkunjung ke keluarga. Orang Singapura atau orang Malaysia itu menyebutnya jalan raya. Nah itu kalau kita nggak paham jalan raya itu kita kiranya jalan raya ya. Jalan raya itu kan jalan besar. Tapi kalau orang Singapura mengenai jalan raya itu jalan untuk berhari raya. Nah maka kadang kita itu memang perlu memperluas pergaulan, karena itu nanti kadang ada istilah-istilah yang bahasanya sama tapi beda makna. Termasuk kalau arti sejuk. Sejuk itu kan kalau kita memaknai kan sejuk ya itu kan lebih positif ya. Sejuk banget hawanya gitu. Tapi kalau orang Malaysia mengatakan sejuk itu kedinginan. Hawa apa itu misalnya AC terlalu besar itu. Sejuk sangat gitu. Padahal kalau kita kan sejuk itu malah sempet ya gitu. Nah itu ibu-ibu sekalian mungkin sambil nunggu Pak Zulfi. Saudara kalau Pak Zulfi saudara mungkin. Jadi itu arti halal bihalal. Nah kemudian apa makna dari halal bihalal itu? Supaya satu tadi kita mencairkan yang penuh ya. Kemudian yang kedua sesuatu yang ruwet. Jadi kalau dalam hubungan sosial ini kita ada sesuatu yang ruwet, nah kita selesaikan dengan baik-baik. Dan yang ketiga ketika ada masalah maka kita selesaikan dengan baik-baik. Nah halal bihalal ini identik juga dengan kata lebaran. Lebaran itu setidaknya juga terbentuk 4 kata. Dari kata lebaran itu ya ada kata lebar, kemudian lebar ya, lebar, luber, terus apalagi lebur itu maknanya kita menghapuskan dosa, dan juga labur. Labur itu kan ya kita bersihkan wajah kita ini menjadi lebih tidak hanya kinclong atau tidak hanya apa bahasa sekarang glowing karena make up itu, tapi kita juga glowing karena bertambahnya amal-amal ibadah kita. Nah karena itu sekali lagi ibu bapak sekalian, atas nama pimpinan daerah Aisyah Kota Malang kami menyadari bahwa dalam hubungan interaksi kami, terutama Paudasmen yang ini memang majelis yang paling banyak berinteraksi dengan ibu-ibu sekalian, mewakili Paudasmen maupun pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ketika Ramadan kita memperbanyak amal ibadah maupun sebelum-sebelum itu, sehingga ini menjadi bekal amal baik kita di akhirat nanti. Terakhir, memaknai halal bihalal ada satu ungkapan ya, ada yang mengatakan ini hadis Nabi, ada yang mengatakan ini ungkapan ulama. Jadi ada 3 hal yang jika ini kita lakukan maka ini akan menjadi kunci surga. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah tasilu anman kotoan, karena di sini maknanya silaturahim, yaitu menyambung sesuatu yang putus. Dalam berinteraksi sosial, ibu-ibu, bapak-bapak interaksi dengan sesama pendidik di sekolah ya, dengan orang tua, dengan murid, dengan pengurus misalnya, ada beberapa hal yang mungkin kurang sesuai itu, yang kadang itu bisa memutuskan silaturahim kita. Maka dari itu kalau kita menginginkan kunci surga, yang pertama adalah tasimu aman kotoan, maka kita memulai untuk menyambung kembali silaturahim. Lalu yang kedua adalah tukti aman haromak, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Kalau ada orang memberi, kita memberi balik, itu biasa ya, itu kayak balikan gitu aja. Tapi kalau ada orang yang pelit lalu kita memberi, nah itu berarti kita orang yang mulia, orang yang tinggi. Nah kemudian yang ketiga itu adalah ta'fu an-man dolamak, memaafkan orang yang mendolimi kita. Dalam kehidupan bersama bersosial pastilah kita ini pernah ada persinggungan
kelihatan dari jawaban salam, ibu-ibu belum sarapan. Sambutan beliau ini, karena sambutan itu kan isinya biasanya sambatan. Ternyata tidak ada sambatnya sama sekali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna duha aduhauka wal baha bahauka wal ismata ismatuka wal qudrata qudratuka wal jamala jamaluka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizqi haraman fatahhirhu wa in kana rizqi mu'siran fayassirhu wa in kana rizqi ba'idan faqarribhu. Mudah-mudahan rezekinya barokah semua ya. Masya Allah. Kelihatannya ini wajah-wajah tanpa dosa nih. Padahal yang tak kirimkan tadi itu penuh dengan dosa tuh materinya tadi itu. Bisa lah itu dipakai untuk introspeksi ya. Tapi bukan yang saya sampaikan hari ini. Karena saya sebut jamala jamaluka itu kecantikan Allah itu. Hari ini saya diundang di Igaba. Betul ya? Tapi kalau ibu-ibu yang sudah pernah tahu saya berarti Pak Zulfi paling yang ngono-ngono ae. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Enggak, benar. Itu sudah lihat foto dari jam berapa tadi? Hah? Pagi. Sejak Masa masuk. dilihat itu nggak bosen tuh lihat coba. Ya. Ya, saya bersyukur bisa berada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian dan takmir masjid Assalam yang saya hormati. Kita laki-laki hanya bertiga Pak, jadi jangan berbuat yang macam-macam karena bisa mempengaruhi keselamatan jiwa kita. Perempuan itu di surga jumlahnya banyak. Tapi ternyata di neraka lebih banyak guys. Pertanyaan ini atau pernyataan ini kira-kira ibu-ibu percaya apa enggak? Enggak. Tuh, apa sih? Kan mestinya tanya dulu, Ustadz itu ayat apa hadis Ustadz? Kan gitu ya tanya dulu ya. Kok nomor percaya ini maksudnya apa? Disampaikan. Ada di sini. Hah? Sering disampaikan. Lah terus nih jumlahnya guru yang di Igaba ini berapa Bunda? Jumlahnya berapa Bunda? Benar, dan yang tersisa. Aku belum delok emang absennya wong 300. Sudah tanda tangan semua? Itu tanda tangan ada door prize-nya loh ya. Jadi kalau sekitar 300 itu jumlah nabi kalau jihad fisabilillah. Dari 27 kali peperangan zaman Nabi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari turunnya ayat Al-Quran, itu jumlahnya rata-rata yang ikut berperang adalah 300 orang. Berarti sama dengan jumlahnya Igabah. Betul? Berarti ibu-ibu ini berarti nanti masuk surganya bersama para pejuang di jalan Allah. Amin. Kita tidak tahu dari pintu mana kita akan masuk surga. Ibu-ibu pernah dengar, namun sudah mungkin pernah diceritakan ada orang yang masuk surga gara-gara hanya seekor kucing. Ya, ada yang pelihara kucing. Nah, jadi nanti itu bukan karena jadi guru ya masuk surganya itu, karena kucingnya itu. Nah, kalau ada binatang yang dipelihara, kemudian ternyata kita memeliharanya dengan ikhlas, kita memberikan makanan yang kita makan
memberikan minumannya kita minum, maka Allah turunkan rahmatnya dan ridhonya pada kita. Berarti orang bisa masuk surga itu karena apa? Bu, karena apa? Coba. Rahmat Allah. Nanti ini yang bisa jawab kuis dapat hadiah ya. Ada hadiahnya nggak? Oh, besok-besok rasanya perlu tuh ada hadiah tuh. Nah, jadi ya, yang ketemu saya kemarin di Bunda yang mana? Yang ketemu saya? Oh, berdua ya. Oke. Nanti besok-besok mudah-mudahan ada door prize-nya ya. Setuju? Setuju. Masya Allah. Isinya kira-kira apa door prize-nya? Umroh ya. Mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki semuanya ya. Amin. Jadi yang bikin orang masuk surga itu ternyata rahmat dan ridho, Iya. bukan semata-mata pahala. Kenapa? Karena nanti ada orang yang di akhir, ada orang yang mayyati yaumal qiyamati bis sholati waz zakati was siyami. Ada orang yang datang tuh memborong pahala, mikul, saking banyaknya pahala yang dia dapatkan sehingga dia merasa kalau dia akan masuk surga. Itulah yang ditanya oleh Nabi, atadruna manil muflis. Apa Bu? Muflis. Ya, muflis itu hurufnya apa tuh yang pertama? Nih, terus yang kedua fa, ya, bukan kho ya, bukan ya? Pak, muflis. Oh, bukan mukhlis, bukan. Muflis ya. Lam. Kalau menggambarkan muflis gimana Bu ini? Tangannya gimana? Ya, ya, oh gini ya. Oh, bukan ya opo ngono tangannya Karena saya kalau ingat sama Bu Ella itu gambarkannya pakai tangan. Semua harus bisa disimbolkan ya. Muflis, fa, terus Lam. lam, lalu sin apa sod kira-kira? Sin. Sin apa sod? Ayo. Sin. Cek nanti ya, cek ya. Kalau muflis berarti dari kata apa tuh? Kalau bahasa Arab, yang ngajar bahasa Arab di TK siapa? Kan ada bahasa Arab di TK, ada? Adalah. Seperti ibu kita yang ngajarkan siapa wafat tuh? Khalaqa menciptakan. Bunur Allahumma yarham. Loh, bunur Menciptakan, ja'ala menjadikan. Terus Wardah, terus apa lagi? Nah, jadi kalau ngajarkan gitu itu menyenangkan, jadi orang-orang ingat. Kalau yang untuk pedikur manikur itu apa? Yang potong kuku, lalu beauty skin itu loh, apa namanya? Jadi kalau orang tuh belajar bahasa Arab dengan menyenangkan pasti bisa. Berarti anak-anak juga pasti bisa. Nah, tadi saya katakan muflis itu ternyata dari kata falasa, jamaknya itu fulus. Makanya mafil fulus manfus. Betul. Belah iya. Jadi mafil fulus manfus. Jadi kalau tidak punya uang akan Manfus. Ya. Nah, orang ini itu untuk menunjukkan bahwa orang itu tidak punya uang, atau istilahnya dalam bahasa kita bangkrut. Ya. Nah, kenapa kok bangkrut? Ternyata mayyati yaumal qiyamati tidak hanya membawa pahalanya saja, tapi juga wayati qad syatamahada.
suka menyakiti hati. Ibu rasanya nggak apa-apa gitu. Tapi katanya Ustadz, walaupun ini ghibah Ustadz, ini ghibahnya di masjid Ustadz. Ini kan namanya berarti ghibah syar'i Ustadz. Ketan tukang maido bolone kan kalau netizen itu iso ae ngomong. Ma benar netizen atas segala komentarnya. Itu kalau habis. Jadi orang yang tadi pahalanya banyak pun itu belum tentu masuk surga, karena ternyata pahalanya bisa diambil dan kemudian diberikan pada orang yang didolimi. Tapi setelah pahalanya habis, ternyata komplainnya masih banyak. Terus caranya gimana? Ingat prinsip 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu ya. Mas yo gak teko dhisik itu tanda tangannya nomor 1. Kalau itu dinilai sebagai kebaikan, maka yang datang pertama kali itu dia kan udah nunggu nih sampai ini tadi saya datang. Itu pahalanya kata Nabi dihitung seperti orang sholat 2 rakaat 2 rakaat. Berarti udah berapa rakaat ya sampai ini tadi ya? Mulai jam berapa tadi? 8 apa setengah 9 atau jam? Masya Allah. Kalau nunggu 1 jam itu seperti sholatnya Nabi ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, karena dikurangi terus, ukhidha min sayyiatihi. Ternyata dosa-dosa orang yang didolimi tadi diambil, justru diberikan kepada orang yang mendolimi. Akhirnya orang ini pahalanya tidak ada, tapi justru terbalik, dosanya yang menumpuk. Itulah kata Nabi disebut dengan orang yang muflis. Kalau ibu-ibu, siapa yang paling lama jadi guru? Mana? Oh ini terus ya? Wah iya. Ibu berapa tahun ibu? 29. Ibu berapa? 37 ya. Siapa yang bisa lebih banyak daripada 37? Oh 37 juga. Berapa? Oh 38 ditambahin. Nanti dilihat SK-nya ya. Nah ya, pahalanya 37 itu kalau di total, Masya Allah, itu kan kira-kira malaikat pun capek apa enggak ya nyatet ibu-ibu. Kalau mendiamkan anak yang menangis sudah berapa kali? Nah itu tidak terhitung, makanya itu malaikat itu benangnya cadet, gitu kan? Karena yang paling banyak adalah mendiamkan anak nangis kan. Nah, terus sering ke kamar mandi, antarkan, ya betul. Nah, sering manggil Zulfi, gitu kan? Oh suara gila, bukan karena ciptaan Allah, kesuwe ya. Betul? Nah, kalau jiwit berapa kali? Oh enggak pernah, Masya Allah. Padahal dulu guru saya itu, waktu guru ngaji saya, ya katanya, Zulfi, kalau kamu tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, mengkotak jiwit. Jadi ada hubungannya tajwid sama tajwid. Betul? Nah, tajwid dan tajwid itu ada hubungannya. Maka dulu tangan saya ini merah semua. Begitu pulang ditanya sama ibu saya, Bu Ella kemarin ke rumah? Oleh sangu. Ini kok enggak ke rumah kenapa? Tanya sama ibu saya, itu tangan kenapa kok merah-merah katanya? Dijiwit sama bu guru. Kenapa kok dijiwit? Karena baca Qurannya enggak pakai tajwid.
Sini ibu tambahin lagi. Ya Allah, jadi akhirnya waduh kok apa-apa kabeh opo iki. Besok-besok lagi akhirnya saya tidak lagi pingin dijiwit, harus bacanya yang benar. Akhirnya begitu saya udah ngaji, saya baca benar, nggak dijiwit sama bu guru. Sampai pulang ditanya, itu kok nggak merah lagi tangannya? Ya sudah tidak salah. Jadi begitulah perjuangan jadi guru-guru. Saya bisa jadi apa tuh? Asok. Asok itu apa? Sudah tahu semua? Bolak-balik ada yang tanya, apa sih Ustaz Profesor Asok itu apa sih? Sok-sokan apa gimana? Saya itu kalau ngajari anak saya yang masih TK, anak saya TK di depannya rumah saya di Yayasan Profesor Muhaimin, namanya TK apa ya? Apa yo yang di Landung Sari itu masuk nggak ya? Masuk sini nggak ya? Nggak masuk ya? Tapi tahu ya? Nggak tahu. Sihabudin namanya. Saya, dosen saya di IAIN. Nah, itu kan saya ajari tuh. Astaghfirullahaladzim. Itu nggak bisa astagfirullah nggak bisa. Bisanya astagfirullah. Oh, berarti asok itu adalah. Jadi saya profesor yang harus banyak-banyak istighfar karena terlalu banyak dosanya ya. Kata pepatah bahasa Arab tuh, man kasura kalamuhu kasura khoti'atuhu. Siapa yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Sepertinya di atas banyak ngomongnya deh. Berapa orang yang di atas? Masya Allah. Saya enggak kelihatan ya? Ada kameranya kah? Ya ada. Bayangkan aja ya wajah saya ya. Tapi yang banyak ngomongnya pasti saya sama Bu Ella. Jadi kalau yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Timbangannya sing meneng, apa meneh sing ngantuk. Belas gak salah babar bisa. Jadi kalau ada hari pertimbangan Yaumul Hisab, itu maksudnya adalah menimbang sebesar apa sih ridho yang Allah berikan dan rahmat yang Allah curahkan. Dengan ibu-ibu jadi guru TK, guru ABA, maka rahmat itu ditumpahkan kepada kita semua. Jadinya dengan kita jadi guru ini ternyata sehat walafiat. Betul ya? Padahal sudah ada yang 37 tahun, 38 tahun. Itu sepertinya masih muda saja itu. Karena kumpulnya dengan anak kecil. Ketika saya ke Republik Islam Iran, ibu-ibu udah pernah ke sana? Mudah-mudahan nanti bisa diberangkatkan ke sana ya. Kok enggak amin? Ke Mekah, Pak. Hah? Katanya tadi pingin jadi pejuang di jalan Allah. Jumlahnya 300. Sekarang mau diberangkatkan, mau salah perang itu. Nah justru pas perang itu maksudku nanti di sana bertugas menjadi juru masak di dapur umum. Terus mendidik anak-anak kecil-kecil yang ditinggal perang tadi. Betul, setuju? Nah, jadi ketika saya tahun 2004 ke sana, itu ada anak kecil umur 5 tahun. Itu namanya Husain At-Tobai. Dia itu hafal Quran 30 juz sempurna dengan terjemah dan tafsirnya serta letaknya di atas, di tengah, di bawah, kanan atau kiri.
Padahal umur 5 tahun. Kalau 5 tahun itu berarti TK kelas berapa? TKA ya? Belum TKB ya? Duh, itu anak sopo itu. Ya, jadi ketika anak itu mulai, ternyata saya tanya man abuhu wa ummuhu, siapa bapak ibunya? Ternyata abuhu hafidh wa ummuhu hafidh. Bapak ibunya hafal Quran semua. Persis seperti guru-guru Abah ini hafal Quran semua. Amin. Masya Allah. Sekarang banyak anak-anak kecil yang sudah mulai hafal Quran. Nah, ketika itu saya lihat pesantrennya itu muridnya selain anak kecil-kecil juga orang-orang dewasa dan orang tua. Kenapa? Ternyata mulai dari kehamilannya 9 bulan 10 hari itu sudah dibacakan terus oleh ibunya. Masak baca Quran, nyapu baca Quran, semuanya baca Quran. Begitu umur 2 tahun ibunya masak di dapur, apa yang terjadi? Anaknya membaca ayat Allahumma anzil alaina ma'idatam minas sama. Apa artinya itu? Siapa yang tahu? Ya Allah, turunkanlah ma'idah, hidanganmu dari langit. Ternyata ibunya kaget. Loh, anakku 2 tahun kok sudah bisa nirukan. Maknanya anaknya itu lapar. Kalau minta hidangan dari langit, akhirnya ibunya masak cepet-cepet untuk dia, dan ibunya ucapkan kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Gerakannya gimana Bella? Kulu ini, terus wasrobu ini, terus wala tusrifu gini, ini ya. Itu anaknya itu langsung bisa mengerti apa yang diucapkan ibunya. Karena waktu di dalam rahim itu inna sam'a wal basara wal fuada. Ternyata pendengarannya dulu yang aktif, baru penglihatannya sama hatinya. Subhanallah. Maka ibu-ibu tidak salah milih sebagai guru Abah, karena ibu meneruskan hafalannya anak itu ketika di dalam rahim ibunya. Setelah umur 5 tahun diuji oleh ulama-ulama senegeri Iran, tidak ada satupun ayat yang keliru. Berarti kalau itu mulai dari hamil kita ngajarkan Al-Quran. Kira-kira ibu-ibu kepingin apa enggak punya anak seperti ini? Pingin, berarti harus hamil lagi. Gimana, setuju Pak Lutfi ya? Ini bapaknya setuju kok. Ya. Artinya mulai dari kehamilan itu ternyata mendidik itu bukan hanya pada waktu PAUD. PAUD juga itu diundang ini ya? Enggak. PAUD juga ya? PAUD yang umur berapa tadi? 5 tahun. 4 ya? Kalau 3 boleh? Boleh. 3 juga boleh? Berarti 3, 4. Kalau TK-nya atau abahnya 5, 6. Sekarang masuk SD berapa? 7. 6 nggak boleh? 6,5? 6,4? Ini kok jadi tawar-menawar ya? Nah, maksudnya ternyata anak kita itu alimu auladakum fa innahu makhluquna li zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu itu dengan berbeda karena mereka diciptakan untuk zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Zaman sekarang kan zaman digital ya. Maka kita bagaimana tuh bisa menjadikan anak-anak kita tetap otaknya
bisa Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Begitulah pentingnya. Mudah-mudahan acara kita ini bisa menyatukan hati kita, visi dan misi kita, supaya kita bersama-sama bisa menyentuh hati anak-anak kita. Monggo Bunda, ahlan wa sahlan. Nah, kalau anak di Iran saja bisa, maka anak di Arjosari juga pasti bisa. Anak di Blimbing juga pasti bisa. Anak di Klojen juga bisa. Anak di Kedung Kandang juga bisa. Anak di Malang juga bisa. Anak di Jawa Timur juga bisa. Anak di Indonesia pun bisa. Siapa dulu dong gurunya? Gurunya siapa? Guru Abah. Masya Allah. Begitulah pentingnya. Ternyata Nabi itu kalau mengajarkan pada cucunya juga pada saat ibadah. Kalau Nabi itu suka membawa cucunya Hasan dan Husain itu dipanggul di kanan dan kiri pundak beliau, terus diajak sholat. Suatu saat sujudnya lama sekali. Ditanyalah sama sahabat, ya Rasul, kenapa kau sujudmu kok lama? Apakah ada doa yang belum kau ajarkan pada kami? Atau mungkin engkau mendapatkan wahyu? Ataukah ada yang sedang kau pikirkan ya Rasul? Ibu-ibu di sini siapa yang sujudnya lama? Sujud kalau lama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada nggak yang pakai doa lain? Duh Gusti ngono kan. Dobeke wae wong Jawa. Ini wong Jawa kabeh apa ana sing gak Jawa ya? Atau wong Jawa sing gak ngerti Jawa nih. Maksudnya kalau dia berdoa di luar yang hadis-hadis Nabi, silakan berdoa tetapi di dalam hati. Misalnya kita merenung atas kesyukuran ibu-ibu mendapatkan rezeki, sujudnya diperlama. Anaknya bisa berprestasi, sujudnya diperlama. Ya, kalau suaminya mendapatkan gaji yang lebih sehingga ibu-ibu mendapatkan belanja yang lebih, sujudnya yang lama. Jadi nanti kalau ditanya, suami, kenapa kok sujudnya lama? Ya biar belanjanya ditambah, gitu ya. Nah, ternyata Nabi jawab apa? Tadi itu bukan karena ada wahyu yang turun, juga bukan karena ada persoalan yang aku pikirkan, tapi ternyata Hasan dan Husain main kuda-kudaan di punggungku. Aku tidak bisa segera duduk kembali supaya mereka itu nyaman ketika bermain. Tuh, padahal Nabi jelas-jelas menjadi imam dan sholat fardu, tapi Nabi karena ingin cucunya tadi tetap bermain kuda-kudaan di punggung beliau, Nabi perlama sujudnya. Masya Allah. Di dalam sholat itu ada qimatut tarbiyah. Yang kedua, Nabi itu pernah mendapati anak kecil yang pipis di masjid. Dulu Masjid Nabawi itu masih tanah ya. Siapa yang sudah pernah ke Masjid Nabawi? Angkat tangan. Masya Allah. Semuanya ingin? Nah, saya doakan ya. Mau tak doakan? Allahumma, coba. Yassir lana. Wala tu'assir. Ziyarata. Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah birahmatika ya arhamar rahimin. Sugeng rawuh budi di lidahnya anak-anak ya. Nah, akhirnya mbahnya hilang, P-nya hilang, tinggal Uti. Uti karena manggilnya jauh jadi Oti. Jadi Oti ya. Kalau anak-anak acara keluar namanya outer. Outing.
Betul ya? Oh iya, orangnya outer ya. Kalau outer yang luaran ya. Masya Allah. Anjani sengaja tak salah Nah terus tadi tuh Nabi kalau tanah misalnya pipis, pertanyaannya sekarang najis apa enggak? Kalau ini kan karpet, apalagi karpetnya baru. Kapan dipasang Ustaz Sudi? Saya kesini enggak ada ini karpet ini. Belum. Hari keberapa? Oh berarti setelah saya ya. Jadi ini kalau nuzulul Quran itu kan Qurannya dari langit, ini karpetnya dari langit. Subhanallah. Karena dipakai igaba ya, terus karpetnya diganti itu gara-gara itu dia. Insya Allah hebat sekali ini. Terus tadi tuh begitu pipis ada yang marah. Siapa kalau anak-anaknya nangis dimarahi? Lagi emosi Ustaz kadang-kadang Ustaz. Jadi kebawa emosi, baper jadi dimarahilah anaknya orang itu. Ya. Dimarahilah itu sama salah satu jamaah itu. Iki opo sih ibuke? Kok enggak delok anak iki pipis ngene iki lho. Ya opo lak male masjid kan najis gitu ya. Nah, itu kira-kira kalau bahasa kita gitu. Nah, Nabi itu dengar. Nabi kemudian mendatangi sahabat itu dan mengatakan, "Wahai sahabatku, kalau kau ambil air satu gantang, terus kau siramkan di atasnya, dia kering, meresap, maka dia kembali suci lagi. Tapi kalau kau marah kepada anak itu, kemarahanmu akan diingatannya sampai dia besar. Akhirnya nanti dia takut ke masjid lagi karena akan dimarahi orang." Sampai seperti itu Nabi mengajarkan pendidikan di dalam masjid. Jadi nanti kalau ada yang pipis, sekarang ada yang pipis nggak? Pesan. Coba dilihat nanti lek ngompol-ngompol ngono ya. Siapa ngerti beser? Berarti lek beser itu pada karo arek cilik ya. Nah, berarti kita ritmenya itu kembali lagi ke masa anak-anak. Mudah-mudahan dosa-dosanya juga kembali ke masa anak-anak. Karena dosanya anak-anak tidak ada ya. Nah, betul ya Bu ya? Ibu kita ini Yuswa berapa sekarang panjenengan? 65. Masya Allah 72. Terus selisih 1 tahun sama saya 73 lahirnya. Udah. Masya Allah. Ini udah kepala 6, kepala 7 ya. Itu dosanya nanti dikembalikan lagi Bu seperti anak-anak. Sudah tidak ada lagi dosanya. Apalagi kalau usia 70 itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka berarti 72 ditambah 83 berapa? Masya Allah umurnya 155. Masih muda berarti ya, umurnya 150 kayak gini. Apalagi kalau setiap tahun dapat keutamaan Lailatul Qadar mulai balik. Kalau mulai balik kira-kira umur 12 tahun, berarti 72 dikurangi 12 berapa? 60. 60 kali 83. Kalau 60 kali 80 aja udah berapa? Dia 4.800. Coba umurnya 4.800, hampir 5.000-an. Tidak ada umat dan nabi yang umurnya 5.000. Maka berarti kita umat Islam ini bersyukurlah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar mulai kita balik. Ketika saat kita puasa, maka umur kita sudah sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun. Subhanallah. Suatu saat ketika Nabi sholat berjamaah, ada tiba-tiba anak yang menangis. Terus Nabi itu maunya menambah suratnya, tapi Nabi potong kemudian. Lalu gerakannya Nabi percepat sampai Nabi selesai. Selesai itu sama sahabatnya ditanya, "Ya Rasul, kalau engkau tadi sholatnya kok cepet-cepet? Guru apa sholatnya cepet apa lambat?" Cepet sholat nangis soalnya ya.
Jadi lek ana arek nangis, sholatnya harus dipercepat. Makanya tak ono sing nangis, jangan tahu usia dipercepat. Saya ini imsaknya sampai jam berapa? Maka ini menjadi sunnah Rasul bahwa kalau kita itu ada anak kita menangis, jangan ditambahi surat Al-Baqarah. Ya, jadi percepat sholatnya, gerakannya dipercepat juga, jangan diperlama-lama. Soalnya seluruh jamaah juga pasti mikir, iki anak isopo sih, mesti. Engko terus dawa meneh, iki bapake mesti kaono iki. Terus paling ibuke dhewean. Lah ngono kan, wis omahe dhisik engko dawa akhirnya ceritane. Akhirnya percepat sholatnya. Terus Nabi tanyakan, kamu tadi dengar gak ada anak yang menangis ketika kita sholat? Dengar ya Rasul. Apakah kau ingin berbuat zalim pada anak itu? Jadi kalau ngimami bacaannya panjang, sementara ada anak menangis, itu namanya zalim. Tapi coba banter ngomongnya. Engko imamnya tersinggung. Ini Nabi memberikan contoh pada kita semua. Ibu-ibu boleh menggendong anaknya waktu sholat, seperti Nabi pun menggendong. Ibu-ibu juga boleh mempercepat sholatnya ketika anaknya sudah menangis. Begitu selesai, biar ibunya segera mendiamkan dan kita semuanya menjadi tenang. Begitulah ternyata di dalam sholat pun ada pendidikan. Nabi juga kalau kita sudah selesai sholat berjamaah, terus Nabi dan ada yang datang terlambat, lalu Nabi tanya, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah? Ini tola-tola kabeh. Apa sih Nabi ini maksudnya kok bersedekah? Apa ya Rasul yang kau maksudkan bersedekah? Apakah kami harus menyedekahkan dinar dan dirham? Bukan. Jika dia sholat sendirian, pahalanya berapa? 1. Tapi kalau kau temani dia, maka dia akan mendapatkan pahala 27. Berarti kau sudah seolah-olah bersedekah 26 derajat kepadanya. Nah, ibu-ibu juga gitu ya. Soalnya ada itu bu guru itu kalau sholat tuh sendiri-sendiri, padahal di dalam satu masjid. Biasakan bu, mari kita jamaah gitu ya. Walaupun tidak ngerti juga. Loh kok kita kan sudah sendiri-sendiri kok masih berjamaah. Ada sholat yang berjamaah, ada sholat yang bersama. Kalau bersama berarti tidak berjamaah. Ya bareng-bareng kalau situ sholat kono, situ kalau sini sholat ini. Bersama dok kabeh gitu. Iki opo sih maksudnya ngomong? Ya Bu ya, sholat bersama. Ayo kita sholat bersama yuk. Ini sholat dewi, kalau sholat dewi itu namanya bersama. Tempatnya sama, waktunya sama. Maka mari igabah, karena ada kata ikatan. Mari kita berjamaah. Jadikan Abah ini sebagai pintu untuk masuk surga. Nanti kalau kita 300 orang ini masuk semua, ya, kalau masuk semua, betul? Lo kok menengahi? Nah, amin. Mudah-mudahan kalau masuk semua, tolong diabsen. Seperti di sini tadi kan diabsen tuh. Digoleki kancane di surga man. Endi ya Bu Ella ya, gitu ya. Panggil nanti ya. Betul? Sesama guru Abah, ayo saling mendukung, saling mengingatkan, karena jangan jadi orang yang baik sendirian. Nanti kalau baik sendirian, masuk surganya juga sendirian. Siapa yang mau di surga sendirian? Seperti Nabi Adam. Dulu Nabi Adam kan sendirian, betul kan? Padahal sudah makanannya enak. Di sana ada cilok. Ada nggak cilok? Cimol. Terus sebelah. Terus apa nih? Oh seneng ini guru apa rupanya gimana nih? Masya Allah.
terus pentol. Nah, mana ya? Nah, itu dia. Jadi sudah kesalehan sosial. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tapi juga jangan hanya soleh secara sosial saja, nanti jadi orang yang muflis. Yang ketiga adalah soleh secara institusional. Institusional berarti apa itu? Ya abahnya masing-masing. Berapa abah Bunda jumlahnya? 42. Abah yang pertama sendiri mana? Angkat tangan. Abah satu di mana? Tanjung. Tanjung mana? Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Rejo. Itu yang dekatnya masjid itu ya? Yang saya pernah ke sana itu ya? Masjid 42. Apa namanya? Dari mulai tahun berapa Bunda? Bunda mulai tahun berapa di? 57, Masya Allah. Jadi 7 tahun setelah Indonesia merdeka ya? 7 tahun. Bisa memberikan contoh yang terbaik dengan yang terakhir. Jadi masih bisa tumbuh lagi tuh 42. Masih terus berkembang ya? Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak nanti guru-guru abah dan apa yang akan semakin berkembang. Laksana taman ya, karena bustan itu taman yang menyenangkan gurunya, menyenangkan muridnya, menyenangkan orang tuanya. Kata Nabi, siapakah orang tuaku itu ya Rasul? Nabi jawab, satu, alladzi waladaka, orang tuamu yang telah 9 bulan 10 hari mengandungmu dan melahirkanmu antara pilihan hidup dan mati. Ibu itu kalau meninggal pada waktu melahirkan namanya husnul khotimah dan matinya mati syahid fit dunia. Yang kedua, siapa lagi ya Rasul orang tuamu? Orang tuaku alladzi allamaka, guru-gurumu. Mulai dari engkau tidak bisa baca tulis sampai engkau mahir. Berarti mulai dari guru PAUD, guru ABA, SD atau MI, SMP atau Sanawiyah, SMA atau Aliyah sampai S1, S2, S3. Kalau guru ABA itu S1 atau S2 atau S3? S1. SMA boleh nggak? Ijazahnya asli nggak? Lah ya dilihatlah. Tolong nanti dicek ya ijazahnya ya, supaya tidak sampai ke pengadilan ya. S1 itu Bu, maksud saya sesepuh. Kalau S2 sampun sepuh. Kalau S3 sampun sepuh sangat. Kalau Bunda kita ini termasuk S4, di atasnya saya. Sampun sepuh sangat saestu. Ya kalau dokter kan cuma S3, beliau ini sudah S4 ya. Jadi bersyukurlah kita ini didampingi oleh ibu-ibu kita yang sesepuh untuk memberikan semangat kita bersama. Maka jangan ingin masuk surga sendirian, tapi masuk surgalah bersama-sama. Tidak hanya masuk surga bersama-sama, tapi masuk surgalah bersama institusinya. Institusi itu apa itu? Aisyah Bustanul Atfal. Bustanul Atfalnya saja, tapi ternyata ada Aisyahnya. Namanya berarti kesalehan organisasial. Betul nggak maksudnya? Nah, nanti secara organisatoris kita bisa masuk surga. Karena dengan kita bergabung di Aisyah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi Muhammad beserta istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Kawruh sing ora dilakoni kaya wit-witan sing ora metu wae. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan bersama-sama. Saya tidak bijak kalau saya perpanjang tausiahnya karena masih ada ibu-ibu sesepuh kita yang tentu nanti memberikan petua-petua pada kita semua agar menjadi guru itu bagaimana sih supaya tetap istiqomah. Siapa namanya istiqomah di sini? Sekarang cari istri yang istiqomah itu sulit, apalagi yang namanya Siti Istiqomah itu juga sulit karena namanya sudah macam-macam sekarang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan amalan kita. Dengan amalan itulah kita akan mendatangkan rahmat Allah dan ridhonya. Itulah yang menyebabkan kita akan masuk surga. Semoga dari pintu menjadi igaba ini, ikatan guru Aisyah Bustanul Atfal, bisa menjadikan Allah memberikan ridhonya pada kita semuanya. Kata orang Jawa, godong telo merang teles, nada trimo pangeran sing Mbah Surip wis lunga, ora bakal bali ning alam donya. Mbok bilih kula kathah dosa, kula nyuwun ampura. Teklek kecemplung kalen. Nah, ini berarti pakai balen ini. Sopo sing nganti balen? Aku karo lho ya. Kalau bahasa Inggrisnya kecepot gulana mirah, mung beda salah lopo ta gulanya ana sepora. Oning apa tak oning? Ini ada guru Madura di sini. Yang mana? Oh, saling tunjuk-menunjuk ini. Karena biasanya kalau orang Madura ditanya itu, Bapak dari mana? Kalau saya dari Solo saya. Nah, tidak mau mengaku kalau dia dari Madura, betul ya? Dari Solo, ya betul ya? Sejak kapan Solo itu L-nya 2, pakai tasdid? Ya, air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah. Kalaulah ada kata keliru jangan simpan di dalam dada. Kalau ada kata yang kasar, mohon maaf karena saya ini memang bukan keturunan orang alusan. Bahasanya cinta ya atau demit. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar. Tapi yang kasar jangan lekas dibuat, sebab belum tentu yang kasar itu jelek. Demikian pula belum tentu yang halus itu baik. Halus le halus yang lumut meleseti, senajan kasar nih kasar itu kumis ngangeni. Berdiri, nanti berdiri. Ya kumisnya suaminya sendiri-sendiri lah ya. Ibu-ibu yang mudah-mudahan puasa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah ya, walaupun banyak kekurangannya. Semoga dosa-dosa kita diampuni ya. Dosa-dosa yang hablum minallah, hablum minannas, dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang disengaja maupun yang tidak, dosa yang dulu maupun yang sekarang, dosa yang lahir maupun yang batin. Semoga Abah diberikan rahmat dan ridho Allah supaya berkembang terus, berkemajuan, bermanfaat bagi bangsa dan negara serta agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin wa hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah ya Tuhan kami guru-guru dalam igaba ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang sudah kami lewati bersama ini, Kau menjadikan hati kami semakin mantap dan tenang, iman kami semakin kuat dan kokoh, menjadikan kami selamat di dunia sampai di akhirat nanti.
dan semua urusan yang kami hadapi Engkau selesaikan ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal takhassu'ana wa tadarru'ana wa taqabbal shadaqatana wa infaqana wa zakatana wa taqabbal kulla ibadatina. Ya Allah, terimalah puasa dan amal ibadah kami walaupun masih banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahannya ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau yang maha pengasih tak pernah pilih kasih. Engkau yang maha penyayang, sayangmu tidak terbilang. Engkau yang maha pengampun, ampunanmu tidak terbendung. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, kami tidak pantas untuk masuk ke dalam surga-Mu karena amalan kami yang mungkin masih belum khusyuk, khudu dan tawadhu. Tetapi kami juga tidak kuat ya Allah seandainya Kau masukkan kami ke neraka-Mu karena siksa-Mu amat pedih. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang-orang yang mampu bertaubat ya Allah, taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh, dan jadikan kami orang-orang yang bersih diri kami dan suci hati kami. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya jadikan kami seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kami, kayaumin waladathu ummuhu, yang tidak membawa noda dan dosa sedikit pun, dan menjadi orang yang beruntung karena mampu melawan hawa nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Pencerahan untuk guru kami Ijabah Kota Malang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, rangkaian acara kita pada hari ini semoga insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya sebagai pembawa acara, bila mana ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sebentar aja.